Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. I am Dian Andriani and I from PG PAUD. Okay, in this presentation I will discuss grammar. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi grammar, part of speech, verb forms, to be, dan contoh kalimat serta conclusion. Untuk yang pertama, kita bahas grammar. Apa sih grammar itu, teman-teman? Grammar merupakan struktur penyusunan kalimat. Dengan menggunakan struktur yang benar, sebuah kalimat akan menjadi sempurna. Struktur ini pun digunakan dalam segala bahasa, bukan hanya dalam bahasa Inggris. Mungkin untuk bahasa Indonesia kamu lebih mengenalnya dengan istilah SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, untuk part of speech-nya itu ada 3 teman. Ada kata benda, kata sifat, dan kata kerja atau verb. Untuk kata benda atau noun biasanya digunakan untuk menjelaskan nama tempat, nama orang, atau suatu benda. Untuk kata sifat atau adjektif digunakan untuk memperjelas kata benda seperti menambahkan informasi mengenai nama orang atau benda. Contohnya menjelaskan warna, tekstur, atau perasaan. Untuk kata kerja atau verb digunakan untuk menyatakan sebuah tindakan seperti berlari, mengambil barang, atau berbicara. Kemudian untuk verb forms ada 3 juga, yaitu teman-teman. Ada past form, past simple, past participle. Yang pertama kita bahas past form. Past form merupakan kata kerja dasar atau kata kerja pertama. Contohnya sing, eat, swim, have, do. Biasanya kata kerja dasar ini mengikuti kata to. Nah, untuk yang kedua, past simple. Berikut adalah kata kerja kedua. Contohnya ate, sang, had, dan watch. Untuk yang ketiga atau yang terakhir itu past participle. Yang terakhir ini merupakan kata kerja ketiga. Biasanya kata kerja ini digunakan untuk tense yang lebih rumit seperti present perfect. Nah, untuk selanjutnya kita membahas tentang to be. To be dalam bahasa Inggris ini memiliki berbagai macam jenis seperti is, I am, dan are. To be dalam bahasa Inggris itu digunakan sebagai penghubung antara subjek dengan predikat. Namun, bukan berarti kita bisa asal menghubungkannya saja. Ada yang perlu diketahui terlebih dahulu tentang to be. Seperti apa yang harus digunakan sesuai dengan subjek suatu kalimat. Berikut adalah contoh kalimat to be. Ada is, teman-teman. Kita bahas is dulu ya. Is digunakan jika subjek adalah orang ketiga tunggal. Kita pasti mengingat bahwa dalam setiap bahasa, sudut pandang orang itu ada berbagai macam jenis. Namun, pada bahasa Inggris, penggunaan is ini hanya dapat terpakai untuk orang ketiga tunggal. Seperti misalnya he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it, kata benda. Untuk I am, dalam penggunaan to be di bahasa Inggris, I am ini hanya bisa digunakan untuk subjek yang mengacu pada orang pertama tunggal, yang mana hanya ada satu, yaitu adalah saya, I. Selanjutnya adalah are. Are digunakan untuk 2 macam sudut pandang. Di antaranya adalah subjek pada sudut pandang orang kedua dan juga subjek berbentuk jamak. Untuk sudut pandang orang kedua, kita biasanya mengenal subjek sebagai kata you atau kamu. Nah, berikutnya adalah was. Was ini bentuk past tense dari to be.
is dan I am, yang mana menjelaskan dan penggunaannya masih sama. Yaitu was ini dalam bahasa Inggris biasanya digunakan pada 4 subjek yang berbeda, seperti misalnya he, she, it, dan I. Kemudian ada where. Ini adalah bentuk past tense dari to be, are, yang mana penjelasannya dan juga penggunaannya hampir sama. Nah, berikut adalah contoh kalimatnya, teman. Nah, untuk contoh kalimatnya ada past participle, yaitu contohnya I have never been to Singapore. Kata been di dalam kalimat merupakan kata kerja ketiga dari be. Nah, untuk part simple contohnya ate, song, had, dan watched. Contoh kalimatnya he ate an entire chicken yesterday. Dan untuk past form contohnya sing, eat, swim, have, do. Biasanya kata kerja dasar mengikuti kata to. Nah, pentingnya mempelajari grammar dalam meningkatkan kemampuan bahasa, karena grammar atau tata bahasa adalah salah satu elemen terpenting dalam pembelajaran bahasa. Tata bahasa yang benar adalah kunci Anda untuk berbicara bahasa Inggris dengan lancar dan percaya diri. Nah, sekian dan terima kasih. Itulah pengertian dari grammar. Apabila ada kesalahan kata dan pengucapan dari saya, mohon maaf dan mohon dimaklumi. Mari kita sama-sama belajar grammar agar kita lebih percaya diri untuk berbicara bahasa Inggris. Dadah!